Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisam Zaini dari Prodi PAI semester 4 akan melaksanakan wawancara untuk tugas profesi keguruan. Di sini saya bersama narasumber kami yaitu Bu Eka Sukatminarti. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya. Ini dari beliau ini adalah seorang kepala sekolah di TK Aisyah. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama, bagaimana Anda kok memutuskan untuk bekerja sebagai seorang guru? Oh iya, sebenarnya saya dulu itu tidak ingin menjadi seorang guru, tidak minat dengan seorang guru awalnya tidak minat menjadi seorang guru. Pada suatu hari itu saya kan setelah dari sekolah SMP itu kan saya keluar, saya tidak ingin jadi guru dulu, itu saya inginnya jadi pegawai kantor. Nah kebetulan saudara saya itu adalah seorang guru SD. Pada waktu saya daftar di sekolahan itu, sekolah Semea dulu itu, nah itu saya tidak keterima di situ karena persaingannya banyak yang daftar di sekolah Semea. Tiba-tiba saudara saya yang guru itu tadi mengajak saya untuk daftar di sekolah pendidikan guru, yaitu SPG Muhammadiyah 1 Ponorogo. Nah itu akhirnya dengan sekolah di situ ya saya awalnya juga tidak begitu suka sekolah di situ itu, tapi karena lama-lama itu karena ya dari guru-gurunya yang bagus, untuk pendidikan juga cara mendidik saya juga bagus, akhirnya saya tertarik dengan menjadi guru. Setelah itu kan pada waktu saya sekolah di SPG itu kan harus prakteknya 3 bulan, tidak seperti sekarang. Sekarang itu kan kalau sekolah menjadi guru itu kan seperti digodok gitu aja. Kalau dulu kan benar-benar guru itu benar-benar profesi yang benar-benar harus dijalani. Nah setelah saya praktek di beberapa TK itu, akhirnya saya minat saya itu tumbuh dari situ, dari praktek mengajar di 3 TK dulu itu. Selama 3 bulan itu saya harus praktek seperti itu di sekolah TK, karena saya sekolahnya dulu adalah SPG, Sekolah Pendidikan Guru TK itu. Ya itu berarti emang belum pengen, habis itu pengen gitu. Iya, karena apa, ternyata mengajar anak-anak itu lebih asik. Ya, lebih asik mengajar anak daripada anak yang besar, lebih asik anak yang kecil. Biarpun kita itu mengajar anak-anak kecil TK itu kita seperti baby sister, tapi menyenangkan, anak-anak itu sungguh menyenangkan bagi saya. Kalau motivasi menjadi seorang guru ini apa Bu? Motivasi saya menjadi seorang guru itu awalnya ya itu tadi, saya melihat anak-anak itu, oh ternyata anak-anak dulu itu yang kecil-kecil itu kan yang bermain, belum ada sesuatu yang bisa bermakna bagi dirinya, kan hanya bermain-main ke sana kemari. Nah itu akhirnya saya itu berinisiatif untuk anak ini hanya dikumpulkan saja, kita bimbing, kita beri arahan, terus lama-lama kita terus kalau begitu harus diadakan suatu sekolah seperti itu. Atau kalau mungkin tokoh yang menginspirasi jenengan untuk menjadi seorang guru ini siapa Bu, ada nggak? Ada tokohnya juga, dia itu tadi saudara saya yang seorang guru SD tadi yang membawa saya untuk sekolah ke SPG Muhammadiyah. Berarti dari mengajak habis itu menjadi motivasi untuk menjadi guru itu tadi. Iya betul, seperti itu. Jadi diajak, didaftarkan, saya juga tidak tahu daftarnya kapan, tiba-tiba saya itu diajak langsung tes menjadi sekolah menjadi guru TK tadi. Lanjut, apa saja tugas dan tanggung jawab seorang guru Bu di dalam kesehariannya? Tugas dan jawab seorang guru itu kan mendidik anak, memberikan, tidak hanya sekedar mendidik, tapi guru itu sebuah model dari anak-anak itu, sebuah model. Jadi guru itu yang tugasnya mendidik, memberi pembelajaran, memberi motivasi, dan memberikan contoh bagi anak-anak. Jadi guru itu benar-benar digugu dan ditiru berarti. Iya, seharusnya seperti itu. Jadi guru itu benar-benar digugu dan ditiru, tidak hanya sekedar dipanggil Bu Guru atau dipanggil Pak Guru, tapi guru itu memang benar-benar mempunyai ciri khas gitu. Punya ciri khas masing-masing. Nah, lalu bagaimana jenengan itu menyusun rencana pembelajaran yang efektif buat anak-anak di masa sekarang ini? Kita kan menyusun pembelajaran itu jadi
kalau kita ingin keberhasilan suatu sekolah itu, kita dalam menyusun pembelajaran itu harus benar-benar kita pahami kurikulumnya. Kurikulum itu dipahami. Jadi guru itu harus memahami kurikulum apa yang dari pemerintah itu, seperti kurikulum Merdeka. Kita harus juga paham kurikulum Merdeka itu cara ngajarnya bagaimana, terus cara membuatnya bagaimana, kita persiapkan. Jadi seandainya besok itu hari Senin, Sabtu itu untuk RPP-nya, persiapan mengajarnya itu harus sudah jadi. Jadi Sabtu sudah jadi nanti 1 minggu ke depan itu sudah ada rencana pembelajarannya yang akan kita sampaikan kepada anak. Berarti udah dari hari-hari sebelumnya udah dipersiapkan. Iya, harus seperti itu. Itu memang guru profesional itu seperti itu. Tidak hanya sekedar mengajar awangan yang itu tadi tidak ada persiapan sama sekali. Menyangkut soal kurikulum Bu, ini jenengan ini cara mengembangkan kurikulum di sekarang ini gimana di sekolah jenengan itu? Kan kurikulum itu ya kita kembangkan kurikulumnya ininya. Kita itu kan mempunyai kurikulum sekolah. Nah, kurikulum sekolah itu harus bisa masuk ke kurikulum nasional. Jadi kita modifikasi bagaimana kita itu bisa membuat kurikulum yang bisa menarik anak-anak itu bisa belajar bermain dengan asiknya. Berarti kurikulum itu tinggal kitanya sendiri mengembangkan kurikulum yang ada. Harus dikembangkan. Jadi tidak mungkin kurikulum letter kita makan gitu, nggak bisa. Jadi ya harus kita kembangkan, kita olah bagaimana kurikulum itu bisa menjadikan kita itu dalam mengajar juga enjoy, terus anak-anak juga senang belajar, senang bermain di sekolah itu, seperti itu. Lalu selama ini ketika jenengan jadi guru itu tantangan terbesar itu apa Bu? Dan cara mengatasinya itu apa? Tantangan terbesar itu kalau dulu itu pernah ya punya murid saya pernah berbohong. Nah, anak berbohong itu kita juga harus menyelidiki. Tidak bisa anak-anak itu tiba-tiba saya menjustis anak itu bohong. Tidak, kita tanya ke temannya, kita tanya ke temannya lagi sampai beberapa kali. Nah, akhirnya nanti anak-anak itu tadi terus bilang, oh ternyata seperti ini loh Bu. Akhirnya bercerita dengan kita tidak mendoktrin atau kita tidak memarahi anak tersebut. Jadi pernah anak murid saya itu berbohong pada saya dengan begini, bilang kepada orang tuanya begini. Nah itu kita selidiki dulu. Nah akhirnya kan nanti bisa menemukan titik temu dengan anak-anak yang banyak tadi. Jadi tidak langsung kita ayo siapa langsung dijustis atau kita memarahi anaknya. Berarti seperti kita menyelesaikan sebuah masalah dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Iya, betul seperti itu. Lanjut itu Bu, kalau metode pembelajaran yang dipakai biar anak-anak menarik itu gimana Bu? Pakai metode ya, apa? Kita tinggal pelajarannya apa. Nah, kan ada metodenya, ada yang bercerita, ada yang menyanyi, ada permainan. Kan kalau di sekolah TK itu kan macam-macam. Nah, itu kita pakai ada beberapa metode, tapi kita itu ada metode cerita, nanti ada metodenya juga menyanyi, ada metodenya permainan, ada metode pemberian. Kalau pemberian tugas sekarang sudah tidak laku lagi. Tapi yang kebanyakan kita bagaimana kita itu menggali potensi anak itu dalam hal pembelajaran. Dari setiap metode itu biar anak itu mengeluarkan ekspresi mereka, biar bisa menjadi lebih baik. Betul seperti itu. Lanjut itu Bu, kalau masalah metode ini, di metode ini ada yang menggunakan teknologi nggak, atau pengaruh dari teknologi ini yang di masa sekarang ini yang mana gadget itu menjadi suatu hal yang harus di setiap sekolah itu gimana Bu? Menurut kalau saya itu memang kalau gadget untuk TK kan belum begitu perlu. Tapi memang kita itu kalau di sekolah kita itu kan ada namanya proyektor. Jadi pembelajaran kita juga bisa memakai proyektor. Jadi seandainya kita bercerita. Nah bercerita itu pakai proyektor bisa. Kita anak-anak kita lihat seperti film itu loh. Kita lihat film, anak-anak melihat film. Tapi tidak hanya sekedar anak-anak suruh melihat proyektor kita diam, enggak. Tapi dengan proyektor itu kita juga menyampaikan ceritanya apa, alurnya bagaimana sambil kita ceritakan. Nah setelah itu anak-anak harus bisa bercerita juga, mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan di film di proyektor tadi. Seandainya terjadinya hujan, kan bisa juga lewat proyektor itu. Seperti itu. Kegunaan daripada media
media elektronik sekarang itu kan juga memudahkan kita. Tapi sekarang ada proyek, dulu kan ada televisi, nah itu juga bisa pakai televisi. Sebenarnya media-media seperti itu bagus untuk perkembangan anak juga. Kalau tantangannya Bu, kan ini tadi manfaat dari teknologi. Kalau tantangannya itu gimana Bu? Sangat susah apa hanya sekedar bisa kok untuk sekarang? Kalau tantangannya itu yang sekarang menjadi masalah itu kan gadgetnya yang di rumah itu. Karena apa? Anak-anak itu kan anak-anak itu kan nggak bisa lepas dari HP. Kebanyakan anak kecil. Karena apa? Orang tuanya juga gitu. Kalau anaknya rewel diberi HP. Padahal itu kan nggak bagus untuk perkembangan anak. Jadi memang tantangan kita sebagai guru TK kebanyakan ya di gadget yang tidak pernah lepas dari anak-anak. Jadi anak-anak itu sukanya kan mainnya kan HP terus. Jadi akhirnya juga bermasalah dengan mungkin perkembangan anak. Dan nanti lihat TV terus, anaknya juga seperti TV nanti perkembangannya. Jangan lihat filmnya nggak hanya Ipin Upin, anaknya nanti bicaranya, apanya itu juga seperti Ipin Upin. Jadi memang itu tantangan terbesar daripada kita sebagai pendidik di TK. Berarti ya sangat berpengaruh sekali untuk semuanya sekarang. Gitu. Lalu selama Bu Eka ini menjadi seorang guru, udah banyak ikut workshop gitu, dan seberapa penting untuk jenengan kalau workshop atau pelatihan? Kalau pelatihan itu memang banyak sekali, dan saya mengikuti berbagai workshop dan pelatihan itu dari yayasan ataupun dari kementerian ataupun dari dinas. Itu memang banyak sekali workshop yang dilakukan. Dari workshop itu memang sangat penting sekali. Karena apa? Dengan workshop itu membuat kita itu menambah pengalaman, menambah ilmu, menambah pengetahuan. Tanpa didukung dengan workshop dan pelatihan, guru itu tidak bisa berkembang. Berarti workshop itu sangat penting, dan mana ketika kita mengikuti workshop itu bisa meningkatkan cara metode belajar kita, cara mengembangkan anak itu seperti apa gitu Bu? Iya betul seperti itu. Jadi kalau kita mengikuti workshop dan kita benar-benar mengikuti loh ya, tidak hanya kita daftar dan tidak ikut, tapi kita benar-benar mengikuti, itu bisa mengembangkan ilmu kita juga. Iya. Lalu untuk jenengan Bu, untuk kolaborasi dengan guru-guru yang lain itu seperti apa? Kan kita pada waktu belajar itu kan kita harus selalu mendampingi anak-anak dan mendampingi guru-guru. Jadi dalam hal membuat RPP pun, rencana pembelajaran pun, kita juga harus kolaborasi. Tidak bisa membuat sendiri. Karena apa? Dengan kolaborasi itu mempermudah kita dalam pembelajaran. Gitu. Lalu tantangan terbesar kan sekarang tadi itu tuh Bu, soal anak-anak. Kan sekarang banyak yang dalam sebuah agama itu kan berbeda-beda. Kalau seumpamanya anak pakai ini masalah sholat ya Bu, masalahnya di Allahumma baini, yang satunya di Allahumma kabirau, itu cara menyelesaikannya itu gimana Bu? Kan karena itu kan perbedaan. Lah kadang-kadang anak-anak itu dari orang tuanya itu udah dikasih kamu iki gitu. Itu gimana Bu penyelesaiannya? Kalau saya kan memang seperti itu ya, kebanyakan memang seperti itu. Kan di sekolah itu banyak perbedaan organisasi. Di organisasinya ada organisasi ini. Yang ini pakai baini, yang ini pakai kabiro. Nah, dari situ kita itu pada waktu pertemuan wali murid kita sampaikan kepada wali murid. Jadi dalam hal bacaan sholat itu tidak hanya satu, tidak hanya kabiro tok atau baini tok. Itu adalah sudah ada sejak Kanjeng Nabi, dan itu semua dituntunkan oleh Rasulullah. Jadi saya sampaikan kepada wali murid, dengan adanya kita ajarkan ini, nanti anak-anak juga bisa semua bacaan sholat itu semuanya adalah tuntunan Rasulullah. Yang penting adalah itu, dan kita tidak menyimpang dari tuntunan tersebut. Jadi untuk baini, memang kalau sekolah saya di Aisyah memang anak-anak saya sampaikan baini, tapi tetap ada dalil yang saya sampaikan kepada wali murid. Jadi biar tidak terjadi kerancuan atau terjadi perpecahan, kita sampaikan ini nanti pembelajarannya untuk doa kita adalah baini. Terus nanti ada yang bilang, Bu, sudah terlanjur kabiro. Tidak apa-apa, kita sampai tidak apa-apa, tetap kita memberikan yang solusi. Jadi nanti kalau dua-duanya bisa, itu malah lebih bagus. Saya bilang seperti itu kepada wali muridnya.
Berarti tantangannya itu tadi kan dari perbedaan itu tadi, tapi yang ditembak dulu orang tuanya. Iya, kan anak nggak mungkin tahu itu. Oke. Kan yang tahu adalah orang tuanya. Oke. Lalu untuk di era globalisasi ini seberapa pengaruh era globalisasi untuk anak-anak di tingkat PA ini, TKI? Nah, karena banyak globalisasi seperti ini ya, mungkin dengan globalisasi itu kan eh, regulasinya pembelajaran anak tentang agama itu kan sekarang itu sebenarnya sudah bagus ya, kan dapat belajar dari HP, dan belajar dari dari YouTube kan banyak sekali, itu kan lebih bagus lagi. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana dari HP atau dari YouTube tersebut bisa tidak anak-anak melaksanakan itu. Nah itu loh, kadang-kadang kan dia melihat di YouTube itu apa-apa dilihat, pembelajaran agama dilihat, tapi bagaimana prakteknya itu yang harus kita harus kita ketahui. Kadang-kadang dia melihat tapi prakteknya dia mempraktekkan. Nah maka dari itu ya yang paling utama untuk pembelajaran itu sebenarnya adalah bagaimana di sekolah itu praktek langsung, prakteknya itu yang utama. Jadi lebih ke praktek ya Bu? Iya lebih prakteknya, karena apa Kak? Kan kalau kita itu mempraktekkan langsung, seandainya ini kan untuk anak kecil ya, untuk TK. Kalau untuk TK tidak praktek langsung, tidak mungkin dia bisa. Karena praktek langsung bisa, cuman kan tidak begitu memahami atau tidak begitu untuk melafadzkan itu kan tidak begitu jelas. Maka kan perlu kita praktekkan. Seandainya kita doa mau pergi, nah itu kan harus benar-benar pengucapannya kan harus betul. Kalau kita melihat di HP saja atau melihat YouTube saja, kan kadang-kadang pengucapannya salah. Masih beda-beda. Ya, lalu bagaimana Anda Bu Eka untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran Ibu Eka itu? Setiap bulan sekali kah atau setiap minggu sekali kah untuk evaluasi pembelajaran ini dengan? Kalau evaluasi pembelajaran itu kan hampir setiap hari. Tapi kalau untuk pembelajaran agama itu kan seandainya sekarang ini hafalan surat pendek, seandainya Al-Fatihah, mungkin ada anak yang hafal 1 minggu sudah hafal, ada anak yang 1 bulan baru hafal. Ya kita penilaiannya untuk hafalan itu paling tidak 1 bulan, paling tidak 1 bulan, tapi juga bisa 1 minggu itu. Jadi kalau untuk agama ya itu, tapi agama di TK itu adalah masuk di semua tema. Jadi kan ada tema tanah airku, tema lingkunganku, itu semuanya pembelajaran agama ini masuk di tema-tema itu. Jadi tidak disendirikan agama itu enggak. Namanya adalah nilai moral dan agama. Jadi di situ nanti masuk di dalam pembelajaran, semua pembelajaran itu masuk agama itu. Seandainya tema air dan udara, nah itu nanti masuk siapa yang menciptakan air, nah itu kan sudah masuk di pembelajaran agamanya itu. Jadi seperti itu, jadi sudah masuk ke dalam semua tema-tema itu, harus masuk ke agamanya, masuk ke dalam tema itu. Tidak seperti sekolah tinggi, kalau sekolah di SD, SMP, SMA kan agamanya kan sendiri. agama sendiri, tapi kalau di TK kan sudah masuk di dalamnya, tidak bisa dipisahkan. Jadi udah dari dasarnya itu agama itu memang masuk semua tema yang ada di pembelajaran itu. Tapi mungkin kalau kita menyampaikan seandainya nanti juga bisa didasari dari Qurannya. Jadi seandainya kita itu menyampaikan air, udara, api, ini adalah Al-Quran surat apa, itu juga bisa disampaikan kepada anak-anak. Jadi anak-anak tahu seperti itu. Tapi kalau hafalan surat itu memang beda lagi, tidak dimasukkan ke dalam tema. Kalau surat itu. Tapi kalau doa bisa dimasukkan dalam tema. Contohnya doa naik kendaraan. Nah temanya kan kendaraan. Nanti kita masukkan doa naik kendaraan. Gitu. Jadi bisa seperti itu. Lalu apakah ada feedback dari siswa atau orang tua yang sangat berkesan bagi jenengan Bu? Kalau feedbacknya itu ya ada yang terkesan itu mesti banyak, anak-anak pun juga gitu. Seperti kemarin itu kan anak-anak itu kan sudah lulus ya, sudah lulus dari TK saya. Terus tiba-tiba aku kok pengen ya
ke sekolah saya dulu bertemu dengan ibu-ibu guruku. Nah, itu kan suatu feedback bagi guru. Ya. Aku pengen ketemu gini sama bu guru. Nah, terus kalau wali murid itu ya biasalah, kalau wali murid itu feedbacknya terima kasih, pengucapan seperti itu kan. Ya ada yang memberi hadiah juga, tidak hanya ucapan terima kasih. Oke, berarti ya emang feedbacknya luar biasa nih Bu dari anak dan orang tua itu. Lalu pesan atau saran bagi mereka yang ingin menjadi guru sekarang Bu? Pesan atau sarannya apa Bu? Kalau pesan saya kalau ingin menjadi guru itu ya harus benar-benar terjun, benar-benar kalau memang ingin jadi guru ya harus benar-benar profesional dan harus menguasai, menjiwai anak itu bagaimana, harus tahu psikologi anak, perkembangan anak harus tahu, tidak hanya sekedar guru gitu saja. Tapi bagaimana guru itu bisa dirindukan oleh anaknya. Jadi tidak sebenarnya saya ngajar sudah, tapi guru yang bagus itu bukan guru yang profesional, bukan guru yang cerdas, bukan guru yang betul, tapi guru yang benar-benar dirindukan kedatangannya oleh siswanya. Itu guru yang bagus. Berarti ketika guru itu dirindukan, apa yang dia sampaikan kan masuk berarti kan? Iya, betul. Masuk ke dalam dirinya dan merubah dirinya menjadi lebih baik. Iya, betul seperti itu. Lalu menurut jenengan Bu, bagaimana cara terbaik untuk mempersiapkan diri untuk melakukan profesi ini Bu? Ya persiapannya ya kita itu ya harus gimana ya lah. Kalau saya dulu itu kan suka itu kan karena jiwa ya, nggak bisa dilepaskan. Jadi saya gimana ya, nggak bisa mengatakan karena kesukaan itu kan jiwanya dirinya sendiri. Kan kita tidak bisa mengutarakan apa itu aku suka tok kan nggak bisa. Jadi kita kan harus benar-benar didalami ke dalam jiwanya. Saya itu seorang guru tapi harus benar-benar mendalami benar gitu loh. Berarti guru itu seperti apa, harus kayak mana? Iya betul, harus menguasai, menjiwai itu semuanya. Lalu apa harapan jenengan untuk guru-guru yang akan datang ini Bu? Yo, harapan saya untuk guru yang akan datang itu yo kalau mengajar itu yo anaknya jangan ditinggal. Kalau sudah jadi guru itu yo anaknya pada waktu mengerjakan tugas ditungguin, tidak ditinggal pergi gitu saja. Maksud saya gini, diberi tugas terus gurunya sudah kemana. Nah terus di dalam kelas ya jangan main HP. Karena mengajar itu yo HP itu ditinggal gitu. Tidak anaknya di situ, gurunya main HP di sini. Sedangkan mungkin kalau guru TK nggak bisa main HP ya, tapi untuk guru-guru yang di atas itu kan bisa main HP. Guru TK nggak mungkin main HP, anaknya kabur kalau gurunya main HP, kan nggak mungkin. Ya toh. Tapi kalau guru-guru TK insya Allah nggak ada yang seperti itu. Karena kalau sedangkan gurunya ditinggal miss saja udah anak ada lari. Nah kalau mungkin di kelas atas mungkin bisa seperti itu, tapi saya harapkan jangan sampai terjadi seperti itu. Lalu ini pertanyaan terakhir Bu, apakah ada proyek atau tujuan pribadi yang ingin Ibu capai dalam karir mengajar Anda? Apa yo yang saya ingin capai? Yo yang ingin capai itu murid-murid saya itu menjadi anak-anak yang sukses, segalanya sukses, anak yang solehah, yang jelas itu. Jadi proyeknya itu selain sukses di dunia tapi sukses di akhirat juga. Jadi tidak hanya sekedar saya ngajar terus sudah selesai, enggak, tapi kita kan juga harus bagaimana anak itu juga sukses dunia dan akhiratnya. Jadi itu tadi ya Bu, untuk sebagai seorang guru PAI itu emang yang pertama harus menjiwai beneran, yang kedua itu harus tahu kondisi anak, dan yang terakhir itu kan kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Jadi kan tadi Ibu sudah menjelaskan panjang lebar dari bagaimana menjadi seorang guru, yang mana dia harus dirindukan oleh anak didiknya. Karena apa? Ketika menjadi guru kalau dirindukan kan apa yang disampaikan mesti masuk itu tadi. Jadi itu ya Bu untuk wawancara kita pada sore hari ini. Jadi itu teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit wawancara saya dengan Bu Eka Sukatminarti. Semoga apa yang kita sampaikan dalam wawancara ini atau yang disampaikan Bu Eka Sukatminarti menjadi amal jariah beliau dan menjadi jalan risalah beliau untuk tetap semangat dan menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin cukup sekian. Nasrul minallah fathul qarib. Nun wal qalam yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.